Bayangkan ini, Anda menghilang, bukan karena marah, bukan karena ingin balas dendam, tapi karena Anda sadar ada kekuatan yang jauh lebih besar dari kehadiran, yaitu ketiadaan yang bermakna. Mengapa seseorang hanya merindukan kita saat kita pergi? Mengapa justru dalam kekosongan hati mereka mulai mencari? Anda bisa memberi segalanya, waktu, perhatian, kasih sayang, namun tetap saja Anda dianggap biasa. Tapi ketika Anda menarik diri, tiba-tiba segalanya terasa hampa bagi mereka. Zeno dari Citium pernah menyindir logika semacam ini dalam filsafat Stoik. Kehilangan mengajarkan nilai lebih dalam daripada kehadiran. Dan Nietzsche mempertegasnya bahwa manusia baru menyadari makna setelah kehilangannya menjadi tak tertahankan. Pertanyaannya bukan, bagaimana membuat seseorang merindukan Anda? Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Anda hadir? Agar ketika Anda tidak lagi ada, kekosongan itu berbicara lebih lantang dari 1000 kata. Bukan manipulasi, tapi seni menciptakan ruang. Sebuah seni yang, jika dilakukan dengan benar, akan membuat dia merindukan Anda sangat dalam. Bahkan ketika ia tak ingin mengakuinya. Sekarang mari kita bedah. Bagaimana caranya? Halo semua, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, pastikan Anda tekan tombol subscribe agar tidak terlewat video lainnya. Terima kasih. Sekarang mari kita mulai. Pertama, hadir sepenuhnya, lalu menghilang dengan tenang. Kebanyakan orang ingin meninggalkan kesan dengan pergi secara dramatis, dengan amarah, sindiran, atau penolakan. Tapi justru ketenangan yang paling menghantui. Ketika Anda hadir, hadirlah sepenuhnya. Tunjukkan kualitas perhatian yang jarang mereka temui. Dengarkan tanpa menginterupsi. Berbicara dengan jujur tanpa keinginan untuk memikat. Tidak perlu berlebihan, cukup jujur dan utuh. Karena saat Anda pergi, bukan kepergian Anda yang akan dikenang, tapi kualitas kehadiran yang kini hilang. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak melekat pada hal yang tidak kita kendalikan, termasuk orang lain. Maka saat Anda menghilang, lakukan itu bukan karena ingin dicari, tapi karena Anda menghormati jarak sebagai bagian dari kehormatan diri. Dan justru karena tidak ada pamit dramatis, tidak ada penjelasan yang penuh tuntutan, pikiran mereka akan terus mengulang momen bersama Anda, mencari makna dari setiap pertemuan yang kini terasa terlalu sunyi untuk dilupakan. Kedua, jangan selalu ada, biarkan kerinduan bernapas. Kehadiran yang terlalu sering menjadi kebisingan, seperti musik yang terlalu keras, bukan membuat kita terhibur, tapi membuat kita ingin diam. Ketika Anda selalu ada, setiap saat dibalas, setiap waktu tersedia, maka kehadiran Anda berhenti menjadi istimewa. Ia menjadi rutinitas, dan rutinitas tidak menimbulkan kerinduan. Filsuf Kleanthis pernah berkata, yang terus-menerus tersedia tidak akan dihargai. Maka, beranilah untuk tidak selalu ada. Biarkan jeda dulu. Biarkan dia mencari, menunggu, bahkan sedikit merasa kehilangan. Bukan karena permainan, tapi karena Anda bukan seseorang yang mudah diakses. Biarkan dia mencari, menunggu, bahkan sedikit merasa kehilangan. Bukan karena permainan, tapi karena Anda bukan seseorang yang mudah diakses. Dengan demikian, setiap momen kebersamaan akan menjadi kemewahan, bukan kewajaran. Dan ketika Anda tidak membalas satu pesan, bukan karena marah, tapi karena Anda sedang menjalani hidup Anda, disitulah letak kekuatan Anda tumbuh. Ketiga, bangun kehidupan Anda sendiri. Biarkan mereka merasa tertinggal. Tidak ada yang lebih membuat seseorang rindu daripada melihat Anda terus bertumbuh. Tanpanya, ketika Anda menghilang hanya untuk diam, dia akan segera melupakan. Tapi ketika Anda menghilang dan kembali dengan versi yang lebih kuat, lebih menarik, lebih hidup, rasa rindu berubah menjadi rasa kehilangan yang menyesakkan. Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk hidup dengan ketenangan jiwa yang tidak bergantung pada validasi dari luar. Maka, fokuslah membangun diri, baca buku, tingkatkan kemampuan, bangun hubungan yang sehat dengan dunia di luar dirinya. Buat hidup Anda begitu menarik, hingga bahkan bayangannya ingin kembali menjadi bagian darinya. Bukan karena Anda membujuknya, tapi karena ia melihat sinar yang pernah ia abaikan, kini bersinar terlalu terang untuk dihindari. Keempat, beri mereka ruang untuk bertanya, siapa Anda sebenarnya? Jangan tampilkan segalanya. Biarkan ada ruang kosong dalam diri Anda. Sebuah misteri yang tak mudah dipecahkan. Ketika seseorang merasa telah mengetahui Anda sepenuhnya, rasa penasaran mati. Dan saat rasa penasaran mati, rasa ingin memiliki pun ikut padam. Schopenhauer mengatakan bahwa apa yang tak dimengerti
seringkali lebih kuat daya tariknya dari yang sudah dijelaskan. Maka, jaga sisi pribadi Anda. Tidak semua luka perlu diceritakan. Tidak semua mimpi harus diumbar. Semakin mereka merasa tak bisa memahami Anda sepenuhnya, semakin dalam rasa ingin mereka untuk dekat. Dan jika Anda menghilang di tengah pencarian itu, Anda bukan hanya ditinggalkan, Anda menjadi teka-teki yang tak bisa mereka selesaikan. Kelima, jangan pernah menahan mereka. Justru bebaskan dengan elegan. Ini paradoks terbesar. Semakin Anda mencoba mempertahankan seseorang, semakin besar keinginannya untuk lepas. Tapi saat Anda berkata, silakan, jika ini yang terbaik untukmu, aku tak akan menahanmu. Itu bukan kepasrahan. Itu kekuatan yang membuat mereka tertegun. Nietzsche mengatakan bahwa cinta sejati lahir dari kebebasan, bukan kepemilikan. Ketika Anda membiarkan mereka memilih dengan bebas, Anda menunjukkan bahwa nilai Anda tidak bergantung pada kehadiran mereka. Dan itulah yang membuat mereka mulai memikirkan Anda. Mereka akan membandingkan kebebasan yang Anda berikan dengan keterikatan dari orang lain. Mereka akan menyadari yang tidak menahan justru yang paling layak untuk dirindukan. Semua ini bukan strategi untuk memikat. Ini adalah praktik hidup. Jika Anda menjalaninya dengan jujur dan utuh, maka kerinduan bukan sesuatu yang Anda kejar. Itu akan datang sebagai konsekuensi alami dari kehadiran yang tidak biasa. Sekarang, mari kita akhiri dengan satu pemahaman terakhir yang akan mengikat semua ini dalam satu kesimpulan yang tak terlupakan. Pada akhirnya, membuat seseorang merindukan Anda bukan soal trik, tetapi soal energi yang tertinggal setelah Anda pergi. Kehadiran Anda adalah pesan, kepergian Anda adalah gema. Dan jika Anda hidup dengan kedalaman, dengan prinsip, dengan kualitas yang langka, maka bahkan dalam diam, Anda tetap bersuara dalam ingatan mereka. Anda tidak perlu membuktikan apapun, tidak perlu meyakinkan siapapun, sebab yang sejati tidak akan pernah merasa cukup. Hanya sekali mengenal Anda, mereka akan rindu, bukan karena Anda menarik diri, tapi karena ada sesuatu yang hanya bisa mereka temukan dalam diri Anda, dan kini telah hilang. Maka, lakukan hal ini dengan benar, bukan untuk dimengerti, tapi untuk diingat, bahkan saat Anda tak lagi hadir. Sekarang saya ingin dengar dari Anda. Menurut Anda, apa yang membuat seseorang benar-benar tak terlupakan? Tulis di kolom komentar. Kita gali jawabannya bersama.